Penipuan dalam dunia jual beli mobil dan motor semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu modus yang cukup marak dan cukup merugikan banyak orang adalah modus penipuan segitiga. Jika kita tidak waspada, bisa jadi kita menjadi korban berikutnya. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami seperti apa pola penipuan segitiga ini, bagaimana pelaku menjalankannya, serta langkah-langkah antisipasi agar kita terhindar dari kerugian besar. Modus penipuan segitiga pada jual beli kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, melibatkan 3 pihak yang saling terhubung, namun 2 diantaranya adalah korban dan 1 pihak adalah pelaku penipuan. Pola ini seringkali membuat korban tidak sadar bahwa mereka sedang dijebak hingga uang telah berpindah tangan atau kendaraan telah berpindah kepemilikan. Mari kita simak bagaimana modus ini biasanya dilakukan. Pada awalnya, pelaku penipuan mencari mobil atau motor yang dijual oleh pemilik asli di berbagai platform jual beli online atau media sosial. Misalkan, ada seseorang yang hendak menjual mobilnya. Pelaku berpura-pura menjadi calon pembeli yang serius. Ia menghubungi penjual, meminta foto-foto kendaraan, data kendaraan, bahkan kadang meminta STNK dan BPKB untuk dicek. Namun, pelaku tidak langsung membeli mobil tersebut. Di sisi lain, pelaku juga membuat iklan palsu di platform yang sama atau berbeda, menggunakan foto dan data kendaraan yang ia dapat dari penjual asli. Namun, harga yang dipasang jauh lebih murah dari harga pasaran, sehingga menarik perhatian banyak calon pembeli. Orang yang tergiur dengan harga murah ini kemudian menghubungi pelaku, menanyakan detail kendaraan, dan meminta bertemu untuk melihat langsung barangnya. Pelaku kemudian mengatur pertemuan antara calon pembeli palsu dan penjual asli. Di sini, pelaku berperan sebagai perantara atau makelar. Ia biasanya mengatakan kepada penjual asli bahwa ia akan mengirimkan saudara atau temannya untuk melihat kendaraan. Kepada calon pembeli, pelaku mengaku sebagai pemilik kendaraan, namun pura-pura sibuk dan meminta calon pembeli untuk langsung bertemu dengan temannya yang memegang mobil. Saat pertemuan terjadi, calon pembeli dan penjual asli bertemu, sama-sama bingung karena tidak saling mengenal. Pelaku tetap berkomunikasi dengan kedua belah pihak melalui telepon atau pesan, mengarahkan proses transaksi. Ketika calon pembeli sudah yakin dan ingin membeli kendaraan, pelaku meminta ia untuk mentransfer uang pembayaran ke rekening pelaku dengan dalih agar transaksi aman atau sesuai instruksi pemilik kendaraan. Sementara kepada penjual asli, pelaku mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan secara transfer atau dengan sistem titip. Setelah uang ditransfer, pelaku menghilang begitu saja, meninggalkan kedua korban yang saling bingung dan merasa tertipu. Modus segitiga ini sangat licin dan seringkali sulit dideteksi karena pelaku memanfaatkan celah komunikasi antara penjual asli dan calon pembeli. Kedua korban tidak pernah bertemu langsung dengan pelaku, sehingga sulit untuk melacak keberadaannya. Ada juga variasi lain dari modus ini, misalnya pelaku meminta sejumlah uang muka atau booking fee. Namun setelah uang ditransfer, kendaraan tidak pernah diberikan atau pelaku tidak bisa lagi dihubungi. Lantas, bagaimana cara kita agar terhindar dari modus penipuan segitiga dalam jual beli mobil dan motor? Ada beberapa langkah antisipasi yang harus kita lakukan agar transaksi berjalan aman dan tidak berujung kerugian. Pertama, pastikan selalu bertemu langsung dengan pemilik kendaraan. Jangan mudah percaya jika seseorang mengaku sebagai perantara, saudara, atau teman dari pemilik kendaraan. Mintalah bukti identitas asli dan dokumen kepemilikan kendaraan seperti STNK dan BPKB, serta cek kecocokan antara nama pemilik dengan data yang tertera di dokumen. Kedua, jangan pernah mentransfer uang ke rekening orang lain yang bukan pemilik kendaraan. Jika seseorang meminta Anda untuk transfer ke rekening perantara atau atas nama orang lain, sebaiknya tinggalkan transaksi tersebut. Pembayaran seharusnya dilakukan langsung ke pemilik kendaraan setelah semua dokumen dan kendaraan dicek dan dinyatakan sesuai. Ketiga, lakukan pengecekan fisik kendaraan bersama penjual asli. Jangan terbuai oleh foto-foto atau video kendaraan yang dikirimkan lewat chat. Pastikan kendaraan yang dijual benar-benar ada dan dalam kondisi sesuai deskripsi.
Jika perlu, ajak teman atau keluarga saat melihat kendaraan, agar ada saksi dan kita bisa berdiskusi lebih objektif. Keempat, waspada terhadap harga yang terlalu murah. Biasanya, pelaku penipuan menawarkan harga jauh di bawah pasaran untuk menarik korban. Selalu cek harga pasar kendaraan sejenis melalui berbagai sumber, agar kita tahu apakah harga yang ditawarkan masuk akal atau tidak. Kelima, gunakan platform jual beli yang terpercaya dan memiliki fitur perlindungan konsumen. Beberapa platform menyediakan fitur escrow atau rekening bersama, di mana uang pembayaran hanya akan diteruskan kepada penjual setelah kendaraan diterima dan semua dokumen lengkap. Jangan melakukan transaksi di luar platform jika belum yakin dengan keamanan prosesnya. Terakhir, jangan mudah tergiur oleh janji-janji manis atau tekanan dari pihak lain untuk segera melakukan transaksi. Penipuan seringkali terjadi karena korban merasa terburu-buru mengambil keputusan. Luangkan waktu untuk memeriksa segala aspek, baik dari segi kendaraan, dokumen, maupun rekam jejak penjual. Ingat, kehati-hatian adalah kunci utama dalam setiap transaksi, terutama yang melibatkan uang besar seperti jual beli mobil dan motor. Jangan mudah percaya pada orang yang baru dikenal, dan selalu lakukan verifikasi secara langsung. Jika menemukan tanda-tanda mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwajib atau konsultasikan dengan orang yang lebih berpengalaman. Dengan mengetahui dan memahami modus penipuan segitiga serta langkah-langkah antisipasinya, diharapkan kita semua bisa lebih waspada dan terhindar dari praktik penipuan yang merugikan. Tetaplah menjadi konsumen yang cerdas, teliti, dan bijak dalam setiap proses jual beli kendaraan bermotor.